kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Najwa. Nama saya Mary. Nama saya Rafael. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi anggaran produksi. Ya, Mer, tolong apa jelasin ulang materi anggaran produksi tadi. Aku nggak paham lah. Oh, bisa Bang. Betul. Oke. Kyle, bisa nggak sih kau bantu aku ngejelasin ke Wawa tentang materi anggaran produksi kemarin? Anggaran produksi ya, oke boleh. Oke, anggaran produksi merupakan suatu anggaran yang merencanakan jumlah unit yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode anggaran yang mengacu kepada anggaran unit penjualan yang telah ditetapkan. Anggaran produksi berguna untuk menentukan penyusunan anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Oke, penyusunan anggaran produksi, contohnya PT Sati Indah sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. PT SI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT SI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Berikut ini adalah tabel di samping yang akan menyajikan jumlah unit yang diperkirakan akan dijual serta persediaan akhir dan persediaan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Yang pertama penjualannya 8.000, yang kedua persediaan akhir 2.000, tiga persediaan awal 1.000. Langkah pertama dengan tabel di samping. Yang kedua, langkah keduanya itu penjualan unit dengan jumlah 8.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi dan 2.000 jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 1.000 jumlah barang jadi yang diproduksi dengan tabel yang di samping. Langkah 3 menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan penjualan unit dengan persediaan akhir barang jadi. Penjualan unit berjumlah 8.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 2.000 jumlah barang jadi yang dibutuhkan 10.000 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 1.000 jumlah barang jadi yang diproduksi dapat kita lihat pada tabel di samping. Langkah keempat menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi didapat dengan mengurangkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Penjualan berjumlah 8.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 2.000 jumlah barang jadi yang dibutuhkan 10.000 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 1.000 jumlah barang jadi yang diproduksi 9.000 dapat kita lihat pada tabel di sebelah. Oke, berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun, PT SI harus memproduksi boneka unyil sebanyak 9.000 unit untuk bulan Agustus 2008. Anggaran produksi untuk lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencangkup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan. Contoh penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan yaitu PT Sahati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008 yaitu Juli dan September. Untuk boneka unyil, berikut ini adalah rencana penjualan unit boneka unyil untuk 3 tahun dapat kita lihat pada tabel sebelah ini. Juli 7.000, Agustus 8.000, September 10.000. Selama tahun 2008 PT Sahati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun anggaran produksi boneka unyil untuk kuartal ketiga tahun 2008. Langkah pertama, menyusun format anggaran produksi untuk kuartal ketiga tahun 2008. Yang kedua, memasukkan data-data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September dan persediaan awal barang jadi bulan Juli ke dalam format anggaran produksi seperti terlihat pada tabel di sebelah ini. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan di bulan Juli 8.000, di bulan Agustus 9.000, di bulan September 11.000, jumlahnya 26.000 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi di bulan Juli 1.000, di bulan Agustus 1.000, di bulan September 1.000, totalnya 1.000. Jumlah barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 7.000, di bulan Agustus 8.000, di bulan September 10.000, totalnya 25.000. Wah, aku kurang mengerti loh di bagian materi kebijakan tingkat produksi ini dijelaskan oleh Pael ya. Udah. Ada kebijakan tingkat produksi. Contohnya itu seperti penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. Jadi suatu PT bernama PT Krasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober hingga Desember 2008. Berikut adalah data-data penjualan persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober hingga Desember 2008. Pada bulan Oktober terdapat penjualan hingga 6.400 unit, November 5.600 unit, dan Desember 4.000 unit. Persediaan akhir pada bulan Desember yakni 2.000 unit dan persediaan awal bulan Oktober 6.000 unit.
Untuk menyusunnya, langkah yang pertama yaitu menyusun format anggaran produksi untuk triwulan Oktober hingga Desember 2008. Lalu yang kedua, memasukkan data penjualan unit bulan Oktober hingga Desember 2008. Kemudian masukkan persediaan barang jadi akhir bulan Desember dan persediaan barang jadi awal bulan Oktober. Setelah semua data dimasukkan, format anggaran produksi akan terlihat seperti berikut. Penjualan pada bulan Oktober ini 6.400 unit, November 5.600, Desember 4.000 dengan total 16.000 unit. Ditambah persediaan akhir barang jadi pada bulan Desember 2.000, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi pada bulan Oktober yaitu 6.000. Langkah yang ketiga yaitu melengkapi kolom total yang masih belum terisi data dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Setelah langkah 3 selesai, format anggaran produksi akan terlihat seperti berikut. Penjualannya pada bulan Oktober 6.400 unit, November 5.600, Desember 4.000, totalnya 16.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi Desember 2.000 unit. Kemudian di jumlah barang jadi yang dibutuhkan menjadi 18.000, dikurangi persediaan awal barang jadi 6.000 sehingga menjadi 12.000 pada jumlah barang jadi yang diproduksi. Langkah keempat, membagi jumlah total produksi keseluruhan dengan jumlah bulan dalam anggaran. Pada contoh ini, total produksi selama 3 bulan, yakni Oktober hingga Desember adalah 12.000 unit. Jumlah produksi setiap bulan adalah 4.000 yang didapat dari 12.000 dibagi 3. Yang kelima, menotal barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desember 2008 dengan menambahkan penjualan bulan Desember dengan persediaan akhir bulan yang sama, yakni 4.000 ditambah 2.000 menjadi 6.000. Kemudian persediaan awal barang jadi bulan Desember diperoleh dengan mengurangkan total barang jadi yang diperlukan dengan jumlah produksi barang jadi bulan Desember, yakni 6.000 kurang 4.000 menjadi 2.000. Adapun penjualannya Oktober 6.400, November 5.600, Desember 4.000, totalnya 16.000. Ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 2.000 menjadi 18.000 untuk jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi 6.000 menjadi 12.000 pada jumlah barang jadi yang diproduksi. Kemudian langkah ke-6, seperti yang telah dijelaskan bahwa persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Berdasarkan hubungan tersebut, langkah 6 adalah mengisi kolom persediaan akhir barang jadi bulan November dengan nilai persediaan awal bulan Desember, yaitu 2.000 unit. Hal yang sama dilakukan untuk mengisi kolom persediaan akhir bulan Oktober. Setelah pengisian kolom persediaan akhir bulan November dan Oktober, kolom-kolom yang masih kosong diisi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Hasil akhir dari anggaran produksi terlihat seperti berikut. Penjualan Oktober 6.400, November 5.600, Desember 4.000, totalnya 16.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi Oktober 3.600, November 2.000, Desember 2.000, totalnya 2.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan Oktober 10.000, November 7.600, Desember 6.000, totalnya 18.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi Oktober 6.000, November 3.600, Desember 2.000, totalnya 6.000. Jumlah barang jadi yang diproduksi Oktober 4.000, November 4.000, Desember 4.000, totalnya 18.000 dikurang 6.000 menjadi 12.000. Adapun penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan, contohnya ini PT Pancara Sinar Mulia menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober hingga Desember 2008. Berikut adalah data-data penjualan persediaan awal dan akhir barang jadi PT PSM selama Oktober hingga Desember 2008. Bulan Oktober penjualannya 8.000 unit, November 12.000 unit, Desember 10.000 unit. Persediaan akhirnya 7.200 unit, persediaan awal 4.800. Untuk menyusunnya, langkah pertama, buat format anggaran produksi untuk triwulan Oktober hingga Desember 2008. Kedua, masukkan data penjualan bulan Oktober hingga Desember 2008, lalu persediaan akhir barang jadi bulan Desember, dan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Setelah semua data dimasukkan, format anggaran produksi akan terlihat seperti berikut. Penjualannya pada Oktober 8.000, November 12.000, Desember 10.000, totalnya 3.000. Persediaan akhir barang jadi pada bulan Desember 7.200 dan persediaan awal barang jadi 4.800 pada bulan Oktober.
Langkah ketiga, menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Pada contoh ini, jumlah persediaan akhir barang jadi di bulan Desember lebih banyak 2.400 unit dibandingkan dengan persediaan awal barang jadi bulan Oktober, yakni 7.200 dikurang 4.800. Pertambahan persediaan barang jadi sebanyak 2.400 unit terjadi merata selama 3 bulan Oktober hingga Desember, sehingga tambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit, yakni 2.400 dibagi 3. Hal ini berarti apabila persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktober sebesar 4.800, maka persediaan awal bulan November akan menjadi 5.600, yakni 4.800 ditambah 800. Adapun persediaan awal bulan Desember adalah 6.400, yakni 5.600 ditambah 800. Karena diperoleh dari persediaan awal bulan November sebesar 5.600 unit, ditambah pertambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit. Data tentang persediaan awal barang jadi bulan November dan Desember dimasukkan ke format anggaran produksi seperti berikut. Penjualannya Oktober 8.000 unit, November 1.200, Desember 10.000, totalnya 30.000. Kemudian persediaan akhir barang jadi pada Desember 7.200, lalu persediaan awal barang jadi Oktober 4.800, November 5.600, dan Desember 6.400. Langkah yang keempat, persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya, sehingga persediaan akhir bulan November diperoleh dari persediaan awal bulan Desember, yaitu 6.400 unit. Adapun persediaan akhir bulan Oktober adalah persediaan awal bulan November, yaitu 5.600 unit. Langkah yang kelima, menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung total barang jadi yang diperlukan dan jumlah barang jadi akan diproduksi untuk bulan Oktober hingga Desember 2008 dan secara total selama 3 bulan. Penjualannya pada bulan Oktober 8.000, November 1.200, Desember 10.000, totalnya 30.000, ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 5.600, sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Oktober 13.600, pada bulan November 6.400, ditambah dengan 1.200 menjadi 18.400 pada jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Desember penjualannya 10.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 7.200, sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 17.200. Adapun totalnya 30.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 7.200 menjadi 37.200. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi Oktober 13.600 dikurang 4.800, sehingga jumlah barang jadi yang diproduksi 8.800. November jumlah barang jadi yang dibutuhkan 18.400 dikurang persediaan awal barang jadi 5.600, jumlah barang jadi yang diproduksi 12.800. Pada bulan Desember jumlah barang jadi yang dibutuhkan 17.200 dikurangi persediaan awal barang jadi 6.400, sehingga jumlah barang jadi yang diproduksi 10.800. Totalnya 30. Ya, sama-sama, Wak. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Universitas